tumpukan ikan tersebut, ada sebuah tangan, seperti tangan manusia. Episode 7. Para kru kapal menepi. Mereka mengangkut sebuah bungkusan berisi mayat. Ternyata itu adalah mayat ayahnya Sander. Mayat itu dibawa untuk diteliti lebih jauh. Para dokter yang mengotopsi telah menyimpulkan bahwa mayat itu mati karena dibunuh. Mereka juga telah menemukan bukti pengenal bernama Sean Ronald McClure. FBI akan menangani kasus itu. Di gudang, Ben dan kawan-kawan membahas rencana Clasco Oil. Mereka harus bisa bekerja sama untuk menghentikan Clasco Oil. Saat itu, para mermaid juga sedang bergiliran masuk ke tangki air. Usai keluar, Cammy yang masih dendam pada Sander diajak Rin menemui Sander, agar mereka bicara baik-baik. Dale dipanggil ke kantor. Pimpinan menginformasikan tentang keberhasilan Dale dalam menangani kasus narkoba yang dari dulu tak kunjung usai, kasus yang berkaitan dengan The Chemist. Atas keberhasilannya itu, Dale akhirnya mendapat kembali jabatannya sebagai sheriff. Para agen FBI memeriksa mayat Sean. Dokter menjelaskan, dilihat dari luka tusukan, kemungkinan penyerangnya pasti memiliki kekuatan yang tidak biasa. Agen FBI akan segera ke Bristol Cove dan menahan para saksi pembunuhan tersebut. Ben dan Maddie masih membahas rencana mereka yang akan dilakukan di bawah laut nanti. Tiba-tiba seorang sheriff datang. Ben diminta untuk ikut ke kantor. Di kantor, Dale disambut hangat oleh timnya. Raut bahagianya hilang ketika mendengar kabar ditemukannya mayat Sean. Mereka harus menahan para saksi. Lalu Dale menemui Sander di kapalnya. Waktu itu ada Nicole di sana. Dale meminta bicara secara pribadi, tapi Sander merasa tak masalah walaupun ada Nicole di situ, karena Nicole sudah menjadi pacarnya. Kemudian Dale memberitahu kabar buruk itu. Sander pun terkejut dan hatinya panik. Setelah Sander pergi, Nicole masih melakukan penyelidikan di kapal itu, khususnya tentang kesaksiannya melihat Cammy kemarin malam. Tiba-tiba Rin dan Cammy datang. Nicole terkejut. Cammy yang begitu agresif, sedangkan Rin yang sopan dan mampu berpikir membuat Nicole semakin curiga. Mengetahui Sander tidak ada di sana, Rin dan Cammy pergi. Ben, Sander, dan Calvin akhirnya sampai di kantor polisi. Tiba-tiba Ted datang. Ikut panik mengetahui anaknya dibawa polisi. Ted dan Ben mengobrol. Masih dalam pengawasan Dale. Ben belum bisa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Ted bersikeras akan membantunya. Walaupun Ben merasa ayahnya tak perlu membantunya, Ted akan memanggil pengacaranya. Di lain tempat, di rumah Helen, Vivian mengalami hal yang aneh di tubuhnya. Itu terjadi ketika ia kembali dari tangki air. Rin menduga air di tangki bukan air kehidupan, artinya bukan bagian dari lautan. Para mermaid harusnya berenang langsung di lautan lepas sebagai habitat aslinya. Lalu Maddie datang, memberitahu bahwa Ben dan kawan-kawan ditahan di kantor polisi berhubungan dengan penemuan mayat Sean. Mereka harus menjauh untuk menghindari polisi. Rin akan tinggal di situ, sedangkan Helen dan yang lainnya akan pergi ke tempat terpencil. Nicole menelpon komandan, berkata bahwa ia telah bertemu Rin, mermaid yang paling beda dan paling berkembang. Nicole punya rencana lain untuk melakukan pendekatan pada Rin agar Rin dapat dibawa ke pihak militer secara sukarela. Lalu Nicole ke apartemen Rin. Mereka berkenalan. Sebelum pulang, Nicole pura-pura numpang ke WC. Rin pun mengiyakan. Setelah masuk, Nicole mengatakan ia sebenarnya tahu siapa Rin. Rin hampir saja menyerangnya. Nicole meyakinkan ia tidak akan menyakiti Rin, justru menawari Rin untuk ikut bersamanya. Karena Nicole punya teman atau tentara yang dapat melindungi kawanannya. Mendengar kata tentara, Rin ingat bagaimana kakaknya disakiti. Ia pun menyuruh Nicole pergi. Tapi sekali lagi, Nicole mengingatkan ia bisa melindungi Rin dan kawanannya jika Rin mau membantunya. Ben, Sander, dan Calvin sudah masuk bui. Tiba-tiba mereka melihat Chris dalam keadaan kacau. Chris bilang ia ditangkap dan dibawa ke situ oleh FBI. Ben mengingatkan teman-temannya agar mereka jangan mengatakan apapun saat diinterogasi. Tapi Sander tidak yakin setelah melihat Chris yang seperti itu. Pasti Chris sudah membocorkan tentang rahasia mermaid pada FBI. Kini Sander kacau pikirannya. Calvin berkali-kali menyarankan agar membuat cerita baru saja, tapi Ben bersikeras untuk tetap diam dan jangan memberi info apapun. Calvin tidak setuju. Ia sudah muak menyimpan rahasia mermaid. Ia akan mengatakan yang sebenarnya. Obrolan makin memanas, sampai Calvin hampir saja menghajar Ben. Tibalah waktu mereka dipanggil.
Mereka diinterogasi satu persatu. Agen FBI mengetes mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Dari Sander, Calvin maupun Ben semuanya menjawab dengan penjelasan yang berbeda-beda. Terutama Ben, ia yang paling beda. Karena ia menjawab bahwa Sen mati karena dirinya. Sen terjerat jaring. Ketika Ben ingin melepaskannya, ia memegang tiang galah. Lalu gelombang menerjang. Ia jatuh dan galahnya menusuk dada Sen. Tak ada yang melihatnya karena gelap. Jadi karena Ben tidak mau disalahkan, ia menyarankan untuk membuang jasad Sen ke laut. Lalu mereka semua dibawa lagi ke sel. Datanglah pengacara Ted. Ia mengatakan pihak FBI tidak percaya satu patah kata pun dari apa yang Ben dan kawan-kawan ceritakan. Mereka butuh jaminan. Untung aja, Ben dan kawan-kawan bisa selamat deh. Masih di dalam sel, mereka gedu-gedu rasa. Chris yang sekarang kacau karena efek nyanyian siren, ia meminta maaf karena telah membeberkan cerita yang sebenarnya. Walau begitu, mereka masih sempat bercanda. Katrina tahu tempat terpencil yang aman untuk mereka. Bersama Helen, para mermaid melakukan perjalanan. Di pinggir tebing, Sarge tergelincir dan hampir saja jatuh sebelum Helen memegang tangannya. Wah, kuat juga ya Helen bisa narik Sarge. Mereka sampai di tempat yang Katrina tunjukkan. Tempat itu adalah tempat Katrina saat ia sendirian dulu. Dalam gua itu, banyak lukisan-lukisan di dinding yang diduga sudah ribuan tahun. Para mermaid ternyata mengenali lukisan itu. Jadi lukisan-lukisan itu menjelaskan bahwa dahulu kala suku-suku darat hidup bersama dengan suku-suku laut dalam harmoni. Jadi manusia dan putri duyung dulu hidup bersama. Rin menemui Nicole. Ia penasaran dengan tawaran Nicole. Ia bertanya, kenapa tentara menginginkan Rin? Nicole menjawab, karena Rin sangat kuat. Ia bisa mengajari manusia bagaimana menjadi lebih kuat. Rin akhirnya setuju dan mau ikut bersama Nicole. Setelah itu, Nicole diam-diam menemui pihak FBI. Ben dan kawan-kawan pun dibebaskan. Dale mengatakan itu perintah langsung dari pihak militer Amerika Serikat. Ben dan kawan-kawan agak heran sebenarnya. Tapi pada intinya mereka dibebaskan karena campur tangan dari Nicole tadi. Pihak militer bersama dengan FBI membebaskan tuduhan. Di bar semua kembali berkumpul. Juga Sander dan Nicole. Mereka masih heran dan bingung kenapa militer menyelamatkan mereka. Mungkinkah militer ada rencana lebih? Atau jangan-jangan selama ini mereka sudah ada di sana mengawasi mereka? Sander yang curiga pada Nicole melihat ke arahnya. Episode 8. Rin dibawa ke markas militer. Ia melihat proyek penelitian bagi tentara yang terluka atau kehilangan anggota badannya. Militer ingin mempelajari Rin terutama cara mermaid dalam menumbuhkan jaringan baru. Kemudian Rin mulai diperiksa, mulai dari suhu tubuh, tensi darah, sampai ketika dokter akan menyuntik, Rin langsung berontak dan menancapkan suntikan itu pada dokter. Rin masih trauma karena dulu suntikan membuat kakaknya sakit. Nicole menenangkan dan menghentikan pemeriksaan. Para awak kapal minyak Glasgow Oil mulai mengerjakan pengeboran. Glasgow Oil juga menyumbang dana untuk pendukung program seni di sekolah. Ben dan Maddie mengunjungi pameran kecil tersebut. Di sana ada miniatur kapal minyak dan batang besi pengeborannya yang panjangnya 800 meter ke dasar laut. Mereka juga bertemu Ian Sutton. Ian sedang ikut mengurusi acara perayaan Glasgow Oil di akhir pekan, yang akan mengundang pers, orang-orang penting, siaran langsung, dan sebagainya. Ian juga berkata siaran langsung itu mungkin siaran tentang sampel inti yang ada di kapal bor, memastikan benar-benar ada minyak di sana. Ian juga menunjukkan kartu undangan dari Glasgow Oil. Ben berniat meminjam kartu undangan itu. Kemudian Ben mulai mengatur strategi. Pertama, mereka akan mematikan meriam sonik, lalu memotong batang bor dan menariknya dengan jaring pukat. Mereka akan melakukan itu pada saat acara pers perusahaan. Ben bertanya pada Rin untuk meyakinkan apakah para mermaid bisa melakukan misi ini karena misi ini cukup berbahaya. Hari-hari berikutnya mereka mulai menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Ben juga mengajak para mermaid untuk latihan mengenai apa-apa yang harus mereka kerjakan. Ben menunjukkan alat yang dapat mengeluarkan api di dalam air. Api itu yang akan memotong batang bor nantinya. Walaupun para mermaid sudah mulai latihan, muncul kekhawatiran pada Maddie. Mereka bisa melakukan itu semua dalam wujud manusia, tapi apakah mereka juga bisa melakukannya dalam bentuk mermaid? Mengingat jika dalam air insting mereka seperti binatang. Nicole menyarankan komandan agar penelitian pada Rin dilakukan pelan-pelan saja untuk membangun kepercayaan.
Komandan tidak setuju dan menuduh Nicole terlalu lembut pada subjek percobaan. Sedangkan penelitian ini harus terus berlanjut. Lalu Nicole menemui Sander. Sander yang sudah menduga bahwa Nicole ini agen militer menyinggungnya. Apakah Nicole yang membantu mereka keluar dari penjara? Nicole sudah tidak bisa menutupi jati dirinya di depan Sander. Dan Sander juga bertanya, apakah tidur bersama dengannya juga merupakan misinya? Nicole jawab tidak. Itu adalah keinginannya sendiri. Setelah itu, Nicole langsung pergi. 1 hari lagi, para mermaid akan melakukan misi, lalu kembali pulang ke lautan dan menjadi keluarga lagi. Rin memerintah agar semua mermaid mengucapkan terima kasih pada manusia yang selama ini membantu mereka. Malam terakhir sebelum misi, Sarge berada di kamar Helen untuk menjaganya. Helen sebenarnya cukup sedih, sebentar lagi mereka akan berpisah. Tak lupa Helen memberi kalung agar Sarge selalu mengingatnya. Duh, so sweet banget. Rin juga mendatangi Ben dan Maddie. Ia ingin menghabiskan malam itu bersama mereka. Dan di sini udah pada bisa nebak lah ya, mereka mau ngapain. Yap, akhirnya Rin memadu kasih dengan Ben dan Maddie. 1 ranjang 3 orang. Oke, lanjut. Hari yang ditunggu tiba. Ted bersiap untuk berangkat ke acara pers. Tiba-tiba ia menemukan istrinya sedang tidak baik-baik saja. Elaine sakitnya kambuh. Ia menduga apakah ini ada hubungannya dengan perawatan dari uji klinis. Entah apa yang disuntikan pada tubuh Elaine. Tapi Elaine berusaha untuk berangkat ke acara pers tersebut. Ben dan kawan-kawan juga bersiap berangkat menggunakan kapal Sander. Sedangkan awak kapal minyak masih sibuk bekerja untuk menyiapkan ekstraksi. Di pesta, Ian menemui Ted, bertanya pada Ted tentang perusahaan Clasco Oil ini dan juga dampaknya pada lingkungan. Namun Ted belum bisa memberi komentar tentang hal itu. Kapal Sander sampai, lampu dimatikan. Sebelum melaksanakan misi, Ben menyempatkan briefing. Ia dan Maddie akan menyelam untuk mematikan meriam sonik. Ben menunjukkan alat pendeteksi sinyal pada Rin. Jika sinyal menunjukkan warna hijau, itu artinya gelombang sonik sudah hilang dan para mermaid aman untuk masuk ke air. Ben dan Maddie mengucapkan perpisahan pada Rin. Setelah itu mereka mulai menyelam. Helen sudah berada di pesta. Ia bertemu Elaine. Mereka mengobrol tentang dana. Lalu Helen juga baru mengetahui ternyata Elaine sedang sakit cukup kronis. Acara dimulai dengan sambutan dari Ted. Lalu dilanjut oleh CEO Clasco Oil, Roger Dunn. Ben dan Maddie berhasil memotong kabel meriam sonik dan mematikannya. Usai selesai menyelam, Ben dan Maddie bersiap untuk datang ke pesta. Sinyal pun menjadi hijau. Waktunya Rin dan kawan-kawan masuk ke air. Eliza dan Vivian akan bertugas mengaitkan jaring pukat. Sander mengingatkan agar berhati-hati dengan pengaitnya yang tajam. Ternyata di pesta itu, selain disiarkannya tayangan langsung dari kapal bor Clasco Oil, mereka juga telah memasang kamera di situs bor itu sendiri. Waduh, berarti nanti pas Rin dan kawan-kawan memotong batang bornya kelihatan dong di kamera. Mengetahui hal itu, Helen langsung menelepon Rick. Rick diminta bantuan untuk memotong kabel yang menghubungkan langsung ke siaran. Jadi pas Rin hampir mencapai situs bor, siaran pun mati karena hilang sinyal. Duh, untung ada Rick. Di dasar laut, Rin mulai memotong batang bor. Eliza dan Vivian mengaitkan jaring pukat. Pas adegan ini deg-degan banget sumpah. Selagi menunggu, Sander berjaga di kapalnya. Tiba-tiba datang Kemi membawa kapak. Duh, ini Kemi ngapain lagi berulah? Masa masih dendam juga sama Sander? Sander pun tersudut. Kemi melayangkan kapak sampai memotong pipa gas. Ketika Sander menembakkan api itu terkena gas yang bocor hingga mengakibatkan kebakaran. Sementara itu di dasar laut, Rin berhasil memotong batang bor. Batang itu langsung ditarik oleh jaring dan terlempar. Batang yang terpotong itu membuat kapal runtuh dan hancur. Keruntuhan kapal itu masih disiarkan langsung di acara pesta, membuat semua orang terkejut melihatnya. Di situ juga sudah ada Ben dan Maddie. Saat jaring pukat masih berputar, Sarge hendak menghalau jaring yang terhembas itu. Namun malah lehernya yang tertebas pengait jaring yang tajam itu. Aduh, mati si Sarge. Roger dan tidak bisa memberi komentar apapun tentang kecelakaan ini. Sedangkan Ben mendapat pesan darurat dari Sander. Mereka segera pergi. Kapal Sander benar-benar terbakar. Dan di dasar laut, keadaan genting juga dialami Rin dan kawan-kawan karena tragedi yang dialami Sarge. Duh, kacau ini mas, sebenarnya jadi kacau.